Halo teman-teman semua. Oke, di sini kita akan belajar bersama ya. Jadi kita akan bahas dan bedah nih soal UTBK 2021. Nah, ini soal tentang ini ya, materi TPS pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Kita baca dulu ya soalnya. Apabila X, Y, dan Z adalah bilangan bulat, oke, dan didefinisikan X tanda pagar Y tanda pagar Z itu sama dengan ini ya. X kuadrat dikurangin Y dibagi Z. Nah, pertanyaannya adalah, kita disuruh nyari nilai dari ini nih. 3 pagar min 6. Nah, kemudian pagar 3. Oke, gimana nih caranya? Nah, sebenarnya ya kita langsung pakai persamaan ini aja guys. Jadi di sini kan kita tahu kalau X pagar ini, pagar Y ya, kemudian pagar Z. Nah, ini kan sama dengan X kuadrat dikurangin Y dibagi Z kan? Ya. Nah, di sini yang ditanyain 3 pagar min 6, oke, kemudian pagar 3. Gini kan? Ya udah, kita langsung ganti aja. Jadi ya X-nya ini kan 3, Y-nya min 6, Z-nya 3. Langsung kita masukin sini, berarti ini kan 3 kuadrat, kemudian dikurangin Y, Y-nya ini ya, min 6. Oke. Kemudian dibagi dengan Z, Z-nya 3. Nah, udah kan tinggal ngitung aja. Nah, cuman kamu perlu hati-hati nih di sini, ya. Jadi di sini kan ada operasi pengurangan, ada operasi pembagian, ya. Nah, yang didulukan yang mana? Pembagian dulu, ya. Jadi jangan sampai keliru kamu ngerjain yang pengurangannya dulu, ya. Kalau kamu ngitungnya kayak gini, kamu kurangin dulu terus dibagi, nah jatuhnya nanti hasilnya salah guys, ya. Karena pembagian ini tingkatnya lebih tinggi daripada pengurangan, jadi dia harus dikerjain duluan, gitu. Oke? Nah, berarti ini 3 kuadrat dikurangin. Nah, ini dihitung dulu. Min 6 dibagi 3 berarti kan min 2. Ya. Nah, jadi ini 9 dikurangin min 2. Ya, jadi kan ditambah nih. Negatif ketemu negatif jadi positif. Ditambah 2 sama dengan 11. Nah, jadi jawabannya adalah 11. Ya. Kalau misalkan nanti kamu kurangin dulu, jadi misalkan 9 gitu kan. Ya. Kemudian dikurangin min 6, berarti kan ditambah 6 dibagi 3. Nah, ini 15 dibagi 3. Nah, ini hasilnya 5. Lah, nanti kamu jawabnya yang B jadinya salah. Ya, jadi hati-hati di situ. Oke? Oke, lanjut soal berikutnya ya. Kita baca dulu. Untuk semua bilangan real positif X dan Y didefinisikan sebagai ini. X segitiga Y, nah itu sama dengan X kuadrat dikurangin Y per X tambah Y. Jika X segitiga 5 itu 2, nah kita disuruh nyari X-nya berapa gitu ya. Oke, jadi di sini kita ceritanya punya ini nih ya. Kalau X segitiga Y, nah itu sama dengan X kuadrat dikurangin Y per X tambah Y gitu kan ya. Nah, di sini kita tahu kalau X segitiga 5, nah itu nilainya sama dengan 2 teman-teman ya. Nah, artinya kan ya udah kita tinggal masukin aja kan sebenarnya kan. X-nya ya tetap X gitu ya. Y-nya kita ganti 5. Kita masukin ke sini gitu kan. Ya, berarti yang ruas kiri ini sebenarnya bisa kita ganti jadi gini kan. Ini tetap X ya, X kuadrat dikurangin Y. Nah, Y-nya 5. Oke, kebayang ya. Nah, ini X, oke, tetap ya ditambah Y-nya 5 sama dengan 2. Nah, kalau udah nyampe gini lanjutannya gimana nih? Nah, kita pindah X plus 5 ke ruas kanan, jadi kan dikali kan. Jadi X kuadrat dikurangin 5 itu sama dengan 2 kali X plus 5. Ya. Oke, lanjut ini tetap. Nah, ini kita kaliin satu-satu, ya kan. 2 kali X, 2X. 2 kali 5 plus 10. Nah, kita pindah yang di ruas kanan ini ke ruas kiri semuanya ya. Nah, tandanya kan jadi berubah kan. Kalau 2X positif di sini pindah ke sini jadi negatif, ya. Ini min 5 tetap. Ini plus pindah ke kiri jadi negatif sama dengan 0. Oke, jadi X kuadrat min 2X min 15 sama dengan
0, ya. Nah, ini kan bentuknya persamaan kuadrat nih. Cara nyari X-nya gimana? Nah, sebenarnya bisa pakai rumus ABC, bisa pakai pemfaktoran. Ini difaktorkan aja ya, karena gampang nih. Nah, caranya gimana? Nah, jadi gini caranya. Kamu lihat ini ya, yang angka paling akhir ini sama yang tengah. Oke? Jadi kamu cari dua bilangan, kalau dikali ya, kalau dikali hasilnya itu min 15, tapi kalau ditambah itu hasilnya min 2. Oke, jadi dua bilangan kalau dikali hasilnya min 15, kalau ditambah hasilnya min 2. Berarti bilangannya berapa aja? Ayo coba. Iya, bilangannya itu minus 5 sama plus 3. Loh kok bisa? Iya, kalau dikali min 5 kali plus 3 kan min 15. Kalau ditambah kan, ya min 2. Min 5 tambah 3 kan min 2. Nah, kalau kamu ntar kaliin satu-satu gini, ya. Nah, hasilnya nanti sama kayak atasnya ini. Kamu coba aja kalau nggak percaya. Ya. Nah, kalau udah gini, kita gampang cari X-nya. Ya, jadi ini artinya, kalau udah difaktorkan kayak gini, X min 5-nya berarti sama dengan 0, atau ya, X plus 3-nya sama dengan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan 5, atau X-nya sama dengan minus 3. Nah, jadi ini. Jadi X-nya bisa 5 atau X-nya bisa min 3. Jadi jawabannya yang mana nih? Iya, yang A ya. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Diketahui X dan Y merupakan bilangan real yang berbeda dengan X per Y ditambah X plus 10Y per Y plus 10X itu sama dengan 2. Ya. Nah, kita disuruh nyari apa? Kita disuruh nyari nilai dari X per Y. Oke, gimana nih caranya? Nah, jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita sederhanain dulu ini, teman-teman. Ya, aku coba tulis lagi di sini. Jadi kita punya X per Y ditambah X plus 10Y, oke, per Y plus 10X sama dengan 2. Nah, ini kan penjumlahan pecahan nih, ya kan? Penyebutnya ini kan nggak sama. Jadi, kalau mau kita jumlahkan, ya harus kita samakan dulu penyebutnya, gitu. Oke, jadi ini kita samain penyebutnya ya. Jadi, Y dikaliin Y plus 10X. Ini kita kalikan gitu kan, ya. Terus ini kali sini, gitu. Oke, jadi ini X dikaliin Y plus 10X. Ini juga gitu. Ini kali sini berarti ditambah Y dikali X plus 10Y. Gitu ya. Nah, sama dengan 2. Oke, kita hitung nih satu-satu. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini ya. Oke, jadi ini XY plus 10X kuadrat ditambah dengan XY plus 10Y kuadrat. Kemudian ini per ini dikali satu-satu ya, berarti Y kuadrat, oke, ditambah 10XY. Oke, sama kayak ini ya, dikali satu-satu ya. Nah, ini sama dengan 2, oke. Nah, terus kita pindah nih, ya, ini kita pindah ke ruas kanan kan jadi dikali. Ya, jadi ini langsung aku jumlahin juga, jadi XY tambah XY, 2XY, oke, ini ditambah 10X kuadrat ditambah dengan 10Y kuadrat, nah sama dengan 2 dikaliin Y kuadrat plus 10XY, oke. Nah, ini kita kaliin langsung aja ya, ini kali ini kali ini, ya kan, jadi 2Y kuadrat ditambah 20XY, ini langsung aku hapus aja ya. Nah, hasilnya kan ini nih teman-teman, iya kan? Ini aku geser dulu ya ke atas ini ya. Oke, nah terus setelah nyampe sini gimana? Nah, kita pindah ini ke ruas kiri ya. Jadi ini aku taruh di depan 10x kuadratnya, oke. Kemudian ditambah 2xy. Nah, ini kan ada 20xy nih positif di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri jadi minus ya. 20xy, nah ini tetap 10y kuadrat. Nah, dikurangin dengan ini. Berapa? 2y kuadrat. Ya. Nah, ini sama dengan 0. Gitu kan? Nah, udah kita sederhanain. Jadi ini 10x kuadrat. 2 dikurangin 20 berarti minus 18 kan? Ya, ini xy. Kemudian 10 dikurangin 2. Jadi plus 8.
Nah, ini sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanain lagi, kita bagi 2, teman-teman. Ya, jadi ini 5x kuadrat min 9xy plus 4y kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, nyampe sini gimana? Oke, ini kita hapus dulu ya. Kita udah punya ini. Nah, cara nyari x banding y gimana? Nah, jadi caranya gini teman-teman. Kita coba faktorin ini, ya. Caranya gimana? Nah, ini kan depannya kan 5 nih, ya kan? Jadi kamu tulis dulu gini caranya. Jadi 5x ya. 5x oke, per 5 sama dengan 0. Loh, ini dari mana nih, Kak? 5 5 5. Jadi caranya kayak gitu. Jadi kalau ini depannya 5, kamu tulis dulu ini 5 5 5. Kalau misalkan 4 ya udah 4 4 4 gitu. Langkah awalnya ya. Nah, kemudian kamu kaliin ini yang depan sama yang belakang. Jadi 5 kali 4 berapa? 20 kan? Ya. Nah, jadi kamu cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 20, kalau dijumlah hasilnya min 9. Nah, ayo berarti bilangannya berapa nih? Coba pikir dulu. Iya, jadi bilangannya minus 5 sama minus 4. Ya. Kalau dikali kan hasilnya berapa? Min 5 kali min 4 kan 20. Kalau dijumlah kan min 5 tambah min 4 kan min 9. Jadi cara memfaktorkannya kayak gitu. Ya. Nah, udah ini kan bisa kita faktorin nih. Ini 5-nya kita keluarin. Jadi kan ini tinggal oh ini harus ditambahin y dulu ya teman-teman. Karena di sini kan ada y nih. Ini ada y kuadrat. Jadi ini kita tambahin y. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ini 5-nya bisa keluar ya. Ini x dikurangin y, oke. Nah, ini tetap 5x min 4y. Nah, per 5 sama dengan 0. Nah, 5-nya kan bisa dicoret. Nah, dari sini kita bisa cari nih perbandingan antara x dengan y ya. Dari mana? Dari sini. Ini kan udah difaktorkan ya, berarti yang pertama adalah x min y sama dengan 0 ya. Jadi x sama dengan y, berarti x dibanding y sama dengan 1. Yang kedua, 5x min 4y sama dengan 0 ya, atau 5x sama dengan 4y. Oke, atau x banding y berarti berapa? Nah, 5-nya pindah ke kanan jadi per. Nah, kayak gini. Yang dipakai yang ini apa yang ini? Nah, hati-hati, di sini kan ada keterangannya. X sama y-nya kan bilangan real yang berbeda. Nah, jadi yang dipakai adalah yang ini nggak dipakai. Karena ini kan sama nih x sama dengan y, kan nggak boleh ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Jika M dan N adalah dua bilangan bulat. Oke. Berapakah 2M min 5N? Nah, diketahui ini nih, M min N sama dengan 5, kemudian M per N sama dengan 7 per 2. Nah, opsinya kayak gini. Apakah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup, dan seterusnya. Oke, jadi di sini kita punya ini ya, M min N sama dengan 5. Kalau satu doang buat nyari 2M min 5N, bisa nggak? Iya nggak bisa, ya. Nah, kenapa? Karena ini kan M min N sama dengan 5 ya. Kita nggak bisa tahu dong M sama N-nya berapa, ya. Karena ini kan dua variabel dalam satu persamaan. Ya, otomatis nggak bisa kita dapat M sama N-nya kalau cuma dari satu persamaan ini, gitu loh. Ya. Oke, ini kita kaliin 2 pun, misalkan kayak gini. Ya kan ini 2M min 2N ya, sama dengan 10. Nah, ini kan 2M min 5N. Jadi ini nggak cocok juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang persamaan 2. Oke. Nah, ini M per N sama dengan 7 per 2. Ya, sama ini juga nggak bisa ya, karena dua variabel satu persamaan. Kalau cuma 2 ini aja. Ini kalau kita kaliin sana, kita kali silang ya. Jadi ini kali sini, ini kali sini, berarti kan 2M sama dengan 7N gitu kan. Atau 2M ini pindah sini dikurangin 7N sama dengan 0. Nah, ini kan juga nggak cocok ya, karena ini udah cocok 2M. Yang ininya 5N, padahal di sini 7N. Nah, berarti kalau satu doang atau dua doang itu nggak bisa kita cari 2M min 5N. Nah, sekarang
kita pakai dua-duanya, kita coba bisa apa enggak gitu ya. Ini kita ubah dulu. Tadi kan sama dengan 2M ya, sama dengan ini 7N gitu kan. Oke. Nah, terus persamaan 1 di sini kita punya M min N sama dengan 5. Nah, di sini kita punya 2M. Berarti enaknya kita kaliin 2 aja ya. Jadi 2M min 2N sama dengan 10 gitu kan. Nah, 2M-nya yang ini kita ganti dengan 7N. Karena kan 2M sama dengan 7N. Berarti 7N dikurangin 2N sama dengan 10. Berarti 5N sama dengan 10. Berarti N-nya berapa? N-nya 2. Ya. Kalau kita mau cari M-nya, bisa nggak? Bisa, kita masukin aja persamaan 1. Jadi, M dikurangin N, ya N-nya 2 sama dengan 5. Berarti M-nya berapa? 7. Nah, dari sini kan kita bisa nanti cari 2M min 5. Berapa nih? 2 kali 7 dikurangin 5 kali 2. 14 dikurangin 10 kan? Berarti 4 ya. Nah, jadi dapat nih ya. Ini kan juga sesuai dengan syaratnya. M dan N-nya kan bilangan bulat. Ini kan bilangan bulat. Oke? Jadi harus kedua-duanya nih ya. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan ya. Tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Ini maksudnya pertanyaan nih ya. Tapi satu saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya. Ya, lanjut soal berikutnya ya. Diketahui B1, B2, B3 dan seterusnya. Jika B1 itu sama dengan min 2, B2 sama dengan 1, kemudian kita tahu lagi bahwa Bn plus 2 sama dengan 3 kali Bn plus 1 dikurangin Bn, di mana N-nya ini adalah bilangan asli. Nah, kita disuruh nyari B3 ditambah B4. Oke, jadi di sini kita punya ini nih, ya, suatu barisan gitu ya. B1, B2, B3 dan seterusnya. Nah, kita tahu B1-nya berapa nih? B1-nya min 2, ya kan? Kemudian kita tahu lagi B2-nya sama dengan 1. Ya. Nah, terus kalau kita mau cari ini B3 ditambah B4, gimana caranya? B3-nya berapa? B4-nya berapa? Nah, gimana caranya? Nah, kita pakai persamaan ini, teman-teman. Ya, jadi di sini kita punya Bn plus 2, ya. Nah, itu sama dengan 3 dikaliin Bn plus 1, ya, dikurangin Bn. Nah, ceritanya di sini kan kita mau cari B3 ditambah B4. Jadi misalkan aku mau cari B3 dulu nih, ya. Nah, caranya gimana? Nah, jadi gini, kita sesuaikan aja teman-teman. Ya, ini kan kita mau cari B3 nih, ya. Nah, supaya ini jadi 3, berarti N-nya harus diganti berapa supaya ini 3? Ayo. Ya harus diganti 1 kan, ya. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, ya, kita masukin ke sini, berarti kan B1 tambah 2, 3, ya. Sama dengan 3 dikali B, ini kan kita ganti 1 lagi nih N-nya. 1 tambah 1 berapa? 2. Dikurangin Bn. N-nya tadi berapa? 1. Nah, gini teman-teman. Simple kan? Jadi B3 itu sama dengan 3 dikaliin B2. B2-nya kita punya nih, 1. Ya kan? Dikurangin B1 min 2. Udah dapet nih. 3 dikurangin min 2. Jadi 3 tambah 2 berarti 5. Ya. Kalau mau cari B4 gimana? Ya sama. Ya. Kita sesuaikan sama yang di sini gitu kan. Ini kan kita pengen jadi 4 nih. Ya. Berarti N-nya diganti berapa? Ya, N-nya diganti 2. Ya kan? Jadi nanti ini B 2 tambah 2, 4 ya, sama dengan 3 dikaliin B ya, N-nya tadi 2, berarti 2 tambah 1, 3 dikurangin Bn. Bn-nya berapa? Nah, berarti B2 ya. Nah, udah. Kita punya nih B3 ya kan? Barusan kita hitung ini 5. Oke, dikurangin B2-nya 1 ya. Jadi B4-nya berapa? Ya 15 dikurangin 1 alias 14. Nah, yang ditanyain B3 plus B4. Oke. Ya udah, berarti B3 tambah B4 itu sama dengan 5 ditambah 14 alias 19.
Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Bisa ya. Oke, lanjut soal berikutnya ya, teman-teman. Untuk membuat secangkir kopi, diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas ini, P dan Q, berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, P-nya itu 3A, ya, Q-nya 10. Hubungannya kayak gimana? Oke, sekarang kita coba bikin modelnya dulu ya, teman-teman. Jadi ini kan kalau satu cangkir kopi, ya, satu cangkir nih, ya. Nah, itu kan kita butuh kopi 3 sendok, ya. Jadi 3 sendok kopi, aku singkat kayak gini aja ya. Terus ditambah dengan apa? Ditambah dengan creamer 2 sendok, berarti 2 sendok creamer, ya. Nah, kayak gini kan. Nah, terus di sini disebutin kalau untuk membuat beberapa cangkir kopi, ya. Nah, itu butuh berapa? Itu butuh 5 sendok kopi, ya, sama A sendok creamer, ya, A sendok creamer. Nah, ini beberapa cangkir kopi, nggak tahu nih berapa tepatnya. Jadi kita tulis X cangkir gitu aja ya. Cangkir kopi nih maksudnya. Nah, terus kalau kita mau cari A-nya gimana nih? Nah, sebenarnya simpel aja teman-teman. Ini kan perbandingan aja sebenarnya, ya. Kalau kopinya 3 sendok, creamernya 2 sendok gitu kan. Kalau ini jadi lebih banyak nih eh, kopinya nih, awalnya 3 jadi 5, otomatis creamernya nanti kan ya pastinya lebih besar daripada 2, ya kan? Karena kopinya jadi lebih banyak nih, ya. Nah, kalau kayak gini ini namanya perbandingan senilai, ya, perbandingan senilai. Artinya kalau ininya tambah banyak, kopinya, creamernya juga tambah banyak. Nah, itu kayak gitu tuh namanya perbandingan senilai ya. Kalau misalkan ini tambah banyak, ini harus tambah sedikit, nah itu berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan senilai, ya udah kita langsung aja bandingkan ya. Jadi berlaku kayak gini teman-teman. Ini ke sini, ini ke sini. Maksudnya berarti 3 banding 5 itu akan sama dengan 2 banding A gitu. Ya. Nah, dari sini kita bisa kali silang nih. Ini kali sini, ini kali sini. Jadi 3A sama dengan 5 kali 2, 10. Ya, atau A-nya sama dengan 10 per 3. Nah, gitu kan? Nah, ini kan kita tahu kalau P-nya itu 3A. Ya. Nah, 3A kan sebenarnya sama dengan ini kan? Sama dengan 10 kan? Berarti ini P-nya ya 10 nilainya sebenarnya. Berarti P-nya 10, Q-nya 10. Berarti hubungannya kayak gimana? Ya, sama. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman. Oke, segini dulu ya teman-teman pembahasannya kali ini. Ya, teman-teman bisa lanjut lagi tonton pembahasan soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif untuk UTBK 2001 di video part 2 ya. Oke, jangan sampai kelewatan ya. See you, bye-bye.